bisa kita berkumpul pada hari ini ya anak-anak ya? Ya. Ayo silakan duduk. Nah anak-anak, guru akan absen sekarang ya? Ya. Adila Julaini. Hadir. Ayu Nadia Isnae. Hadir. Fitriani. Hadir. Hesti Fiatul Azmi. Hadir. Indah Nurul Azkia. Hadir. Juliani. Hadir. Untuk menumbuhkan rasa cintanya kita kepada tanah air, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang namanya Ya. supaya kalian itu tidak ngantuk, supaya kayak situ kalian itu bergairah dalam mengikuti pelajaran selanjutnya ya, atau pelajaran dan sebagainya ya. Ya. Sekarang saya tunjuk jadi dirijennya siapa di sini? Siska ya, Siska Belia, silakan. Pimpin temannya ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, mulai. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baiklah anak-anak, Bu Guru akan memberikan motivasi kepada kalian ya anak-anak ya, supaya Ya. kalian itu tetap semangat dan belajar sekolah ya. Jangan kalian itu putus di tengah jalan ya. Ya. Karena zaman sekarang itu zaman pokoknya serba canggih ya anak-anak ya. Ya. Kalian tuh harus semangat belajar karena belajar itu merupakan kunci kesuksesan pada kalian ya. Ya. Karena kalau kalian tak sukses maka kita kalian tidak akan berhasil sepenuhnya ya anak-anak ya. Ya. Itulah kalian tuh harus giat belajar, harus semangat, harus bermotivasi supaya kalian tetap berhasil anak-anak ya. Ya. Yang ibu harapkan kepada kalian tuh ya, jangan kalian tuh mengecewakan orang tua kalian ya. Ya. Orang tua ibu itu merupakan ya istilahnya itu surga ada di telapak kaki Ibu. ya. Harus kalian tuh banggakan dan kalian tuh harus bahagiakan orang tuanya. Bagaimana kalian tuh membahagiakan bapak dan ibu gurumu dan semuanya ya anak-anak ya. Ya. Nah anak-anak, sekarang kita akan melanjutkan pelajaran kita yang kemarin itu yaitu mengenai ceramah ya anak ya. Ya. Baiklah anak-anak, pelajaran kita sekarang yaitu ceramah ya. Ya. Dan KD-nya yaitu menganalisis isi, struktur dan kebahasaan dalam teks ceramah. Nah anak-anak, yang dimaksud dengan menganalisis yaitu mengamati atau menyelidiki peristiwa-peristiwa yang ada di dalam Teks ceramah tersebut ya. Ya. Isi struktur. Nah anak-anak di sini ada pengertian teks ceramah ya anak-anak ya. Nah teks ceramah adalah teks yang berisi pemberitahuan, penyampaian suatu informasi baik pengetahuan maupun informasi umum lainnya untuk disampaikan di depan orang banyak oleh pakar atau orang yang menguasai bidangnya, baik secara langsung maupun melalui media elektronik dan digital. Selain ceramah, ada juga yang dimaksud dengan pidato dan khotbah anak-anak ya. Pidato adalah merupakan pembicaraan di depan umum yang lebih cenderung bersifat persuasif
tindakannya ya anak-anak ya. Ya. Nah, dan pidato juga dapat lebih sering digunakan untuk menumbuhkan motivasi dan mendapatkan dukungan dari pendengarnya ya anak-anak ya. Ya. Sementara itu khotbah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian pengetahuan mengenai keagamaan, praktek, beribadah hingga ajakan untuk memperkuat keimanan pendengarnya ya anak-anak ya. Ya. Nah, di sini anak-anak adapun struktur teks ceramah itu sebagai berikut. Nah, struktur teks ceramah itu dapat digolongkan menjadi 3 bagian, yaitu 1. Pembuka atau pendahuluan. Nah, anak-anak, pembuka atau pendahuluan ini merupakan pengenalan isu ya, isu masalah ataupun pandangan pembicaraan tentang topik yang akan dibahasnya. Bagian ini sama dengan isi dan teks eksposisi yang disebut dengan isu ya. Sedangkan yang kedua yaitu isi. Isi ini merupakan ya anak-anak, merupakan rangkaian argumen pembicaraan berkaitan dengan pendahuluan atau tesis ya anak-anak. Pada bagian ini dikemukakan pula sejumlah fakta yang memperkuat argumen-argumen pembicaraan ya. Ya. Yang ketiga yaitu penutup. Anak-anak, penutup ini merupakan penegasan kembali ya atas pernyataan-pernyataan sebelumnya. Bagian ini juga merupakan suatu simpulan sebagai hasil penalaran dari penjelasan sebelumnya. Hal ini ditandai oleh kata-kata yang berupa saran-saran yang disertai pula sejumlah alasan ya anak-anak ya. Ya. Kaidah kebahasaan teks cerpen ini dapat digolongkan menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, banyak memakai kata ganti orang pertama atau tunggal dan kata ganti orang kedua jamak sebagai sapaan. Kita mengakses video, ibu guru kita akan membagikan kelompoknya ya anak-anak ya. Ya. Kelompok kita itu terdiri dari 5 kelompok ya, 3 kelompok. Yang satu kelompok terdiri dari 5 orang ya. Silakan kalian bentuk kelompoknya. Video dulu akan membagikan lembaran saja anak-anak. Ya. Selanjutnya sekarang silakan kalian melihat video yang ada di depan ini anak-anak ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Alhamdulillah pada tanggal 25 November 2017 kita bersama-sama kembali memperingati Hari Ibu Nasional. Mari kita syukuri nikmat Tuhan yang Maha Esa dengan tekad untuk bersama cerdas mewujudkan pendidikan yang penuh berkemajuan melalui keteladanan kita. Tema Hari Ibu kali ini adalah membangun pendidikan karakter melalui keteladanan budi. Tema ini erat kaitannya dengan implementasi peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter. Peraturan Presiden tersebut mengamanatkan bahwa guru sebagai sosok utama dalam satuan pendidikan. Mereka memiliki tanggung jawab membentuk karakter peserta didik melalui harmonisasi pola hati, pola rasa, pola pikir, dan olahraga. Di samping itu, guru dan tenaga pendidikan juga mampu mengelola kerjasama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat untuk mengobarkan gerakan nasional revolusi mental. Urgensi penguatan karakter ini semakin besar seiring dengan tantangan berat yang kita hadapi di masa-masa yang akan datang. Peserta didik saat ini adalah calon generasi emas Indonesia tahun 2045 yang harus memiliki bekal jiwa Pancasila yang baik guna menghadapi dinamika perubahan yang sangat cepat dan tidak terduga. Untuk itu, guru harus dapat berperan sebagai institusi. Kalian itu menganalisis video. Satu itu analisis isi dan video drama yang kita sudah simak tadi itu anak-anak ya. Ya. Analisis apa namanya isi video drama
strukturnya yaitu pembuka atau pendahuluan, isi atau rangkaian argumen pembicaraan, penutup atau penegasan kembali. Kebahasaan yaitu memakai kata ganti orang pertama atau tunggal dan kata ganti orang kedua jamak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirnya saya di sini akan menjawab pertanyaan yang tertera di buku saya. Untuk nomor 1, yakni pertanyaan analisis isi dari video ceramah yang akan saya simak. Jawaban saya di sini adalah teks ceramah yang ada di video membahas tentang hal itu yang bertemakan membangun pendidikan karakter melalui keteladanan guru. Dan untuk jawaban nomor 2, yakni struktur yang dipakai adalah penentuan, visi, dan bentuk. Dan untuk jawaban ketiga, kebahasaan yang dipakai adalah membangun mental, dan kedua kata-kata yang menghubungkan, kata-kata yang menghubungkan. Dan terima kasih atas Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Yang tadi itu yaitu kita disuruh menganalisis tes hasil ceramah kita, yaitu yang berjudul hari guru ya anak-anak ya. Nah, kalian itu disuruh menganalisis isi cerita yang ada di video tersebut ya anak-anak ya. Ya. Nah, di sana kita disuruh menentukan struktur isi ceramah tersebut ya anak-anak ya. Nah, isi struktur atau ceramah tersebut terdiri dari pembuka, isi, dan penutup ya anak-anak ya. Nah, anak-anak kalau sudah disuruh membuat ceramah itu, tentunya kita harus menentukan dulu strukturnya ya anak-anak ya. Nah, strukturnya itu terdiri dari pembuka, isi, dan penutup. Nah, anak-anak itulah kesimpulan dari materi kita yang tadi itu ya anak-anak ya. Ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap berdiri. Bersalam. Assalamualaikum
ceramah ya anak-anak ya? Ya. Silakan. Silakan anak-anak. Nah, tadi Ibu sudah membagikan apa namanya? Kamu disuruh membuat teks ceramah ya anak-anak ya? Ya. Nah, kamu tentukan di sana ada di sana kamu tentukanlah analisis teks ceramah yang Ibu bagikan tadi itu ya. Nah, apa saja yang ada di sana analisisnya ya. Dan kamu tentukan strukturnya di sana anak-anak ya. Silakan. Ya. Silakan kerjakan. Teks ceramah di sini apa? Ayo silakan anak-anak kerjakan. Salma silakan. Ya, silakan kalian kerjakan ya. Kalian disuruh membuat teks ceramah ya anak-anak ya. Kamu ya sana analisis teks ceramah tersebut ya. Silakan Salma, silakan maju ya baca teks ini dan ceramahnya silakan. Silakan yang lain menyimak ya, berkomentar ya bagaimana caranya membaca ceramah dan sebagainya ya. Silakan kalian berkomentar ya, apakah teman kalian itu bagaimana kalian membaca ceramah dan sebagainya. Kita sesuaikan dengan intonasinya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin membacakan teks ceramah tentang pergaulan bebas. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang bisa melihat teman-teman berkumpul di tempat ini. Izinkan saya menyampaikan satu dan lain hal terkait pergaulan bebas. Ayo dari kelompok 3 silakan siapa yang mau maju lagi silakan ayo. Silakan sama apa namanya Makna ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan teks ceramah tentang kesabaran. Hadirin yang saya hormati, mari kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hingga detik ini masih mengaruniai hidup dan kesehatan. Perlu kita ingat saudara-saudara bahwa sudah hampir setahun pandemi COVID-19 melanda seluruh dunia. Pada situasi ini, mari kita belajar untuk sabar menghadapi musibah ini. Sabar menghadapi musibah ini. Dalam surat Al-Baqarah ayat 100. dan tempat yang diberikan oleh saya. Pertama-tama mari kita panjatkan puja syukur kita kehadiran Tuhan karena rahmatnya kita semua bisa berjumpa kembali. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal mengenai air putih. Tampaknya sepele memang, tapi air putih sangat penting dibutuhkan tubuh selain menghilangkan rasa bahagia. Air putih dapat memperlancar metabolisme dalam tubuh. Dia juga dapat menetraliskan zat-zat yang kurang bagi tubuh. Berbagai penyakit akan mudah menghampiri tubuh bila kita kekurangan air putih. Maka jangan lupa untuk memenuhi
dengan jaga kesehatan. Sekian dari saya, akhiri kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, itulah isi video yang ditayangkan tadi itu ya anak-anak ya. Kalian tuh disuruh buat ceramah, cara membaca ceramah itu bagaimana, intonasinya itu bagaimana ya, apa namanya, ekspresi kalian tuh untuk membaca ceramah itu bagaimana ya anak-anaknya. Ternyata ibu lihat banyak yang nggak serius ya anak-anaknya, ada yang main-main, ada yang ketawa, ada yang apa namanya, bercanda dan sebagainya ya anak-anaknya. Makanya ibu kasih tahu kalau kita membaca ceramah itu harus kita serius ya, kita main-main ya. Apalagi kalian besok disuruh ceramah di apa namanya, di masjid ya. Kalian tuh harus apa namanya, tuh harus siap caranya ya, nggak boleh kalian apa namanya main-main, tidak boleh kalian tuh ekspresinya itu yang apa namanya, yang tidak menyenangkan ya anak-anak ya. Nah, saya harapkan sama kalian itu kalau kalian membaca ceramah harus kalian serius ya, harus tahu kan, kamu simak apa namanya teks ceramah itu ya baik-baik ya. Tidak boleh kalian membaca kayak membaca koran ya. Nah, ada istilahnya itu ceramah itu apa namanya, seperti orang membaca koran ya. Kita harus tentukan ekspresinya itu bagaimana, intonasinya itu bagaimana ya. Mungkin kalian itu padahal kan kalian tuh sering disuruh sama apa namanya, tiap hari Jumat itu kan ada kegiatan imtak ya. Makanya kalian tuh ibu suruh belajar ya, supaya kalian itu tidak grogi ya di masjid ya, di musola ya, kalau disuruh apa-apa dan sebagainya ya. Nah anak-anak, kesimpulan ibu itu yaitu kalau kita membaca ceramah harus kita tidak boleh kita main-main, tidak boleh kita goreng dan sebagainya ya anak-anak ya. Tidak ada orang membaca ceramah itu apa istilahnya itu main-main ya, harus kita